Hai guys, selamat nggak pakai selamatan soalnya kan iya aku nggak ini video kan bengi, tapi kalau pas upload buat sore, buat awan, buat isu kan kalian kan kok ini ngono kan, makanya nggak usah selamatan. Iya aku mau cerita ya guys ya, jadi mungkin apa banyak terjadi di kalian ya gitu, di apa pacaran lagi ada sih ini kita cerita ya. Ini ada orang yang DM aku suruh menceritakan cerita ini, makanya aku ceritakan ke kalian guys. Aku mungkin kecokot guys, ini kak enak banget rasanya. Halo Min, saya wanita 24 tahun. Saya mau cerita, sebenarnya ini merupakan aib dan saya pasti akan mendapatkan hujatan dari banyak orang. Saya punya pacar berinisial R dan berpacaran dengan R sudah lama sampai sering HS. HS itu ngendu guys. Kemudian R berselingkuh dari saya. Kemudian R berselingkuh dari saya. Selingkuhannya sekedar chat, goda-godain cewek di IG, download dating aplikasi, dan pernah sekali ketemuan. Pas dia ketemu selingkuhannya di cafe itu saya labrak karena sebelumnya udah kerjasama sama si selingkuhannya itu buat ngerjain si R. Terus saya minta putus. Selama putus itu saya dekat dengan seorang laki-laki namanya J dari dating aplikasi juga. Selama dekat dengan J, saya merasa J sosok yang ganteng dan mandiri secara finansial karena dia anak rantau, beda dengan R yang saat itu baru resign. Kerjaannya J juga oke banget. Selama dekat dengan J, si R terus-terusan minta balikan dengan cara agak memaksa. Dia bahkan sampai sujud di kakiku. Saya menceritakan semua ke J, tapi kemudian J ingin saya menyelesaikan masa lalu saya dulu dan dia memblokir semua kontaknya. Kemudian saya balikan sama R dengan perjanjian dia akan bayar denda kalau mengulanginya lagi, dan saya mengurus R buat nabung nikah. Menyuruh R untuk menabung buat nikah. Hubungan kami baik-baik saja sampai akhirnya R berulah lagi. Dia chat teman SMA-nya, chatnya cuman P, tapi nggak ada kepentingan apapun, katanya cuma iseng. Dulu R dan teman perempuannya ini sering mabar bareng online, mabar game online guys. Saya sudah kasih tahu kalau saya nggak suka kalau R berhubungan sama temannya yang ini. Akhirnya kami bertengkar, kemudian saya maafkan. Goblok sih guys, bolak-balik kok dimaafkan ya. Lalu saya balas dendam dengan cara download dating application lagi dan match dengan orang bernama H. Kami bertemu sampai melakukan HS. Oke, nggak apa-apa. Sekitar seminggu kemudian saya bertemu lagi dan HS lagi sama H. Saya nggak ada perasaan apa-apa kayak ke J. H juga nggak mau punya hubungan spesial dengan saya. Lalu R akhirnya tahu saya melakukan HS dengan H. Dia marah banget, tapi dia maafin saya. Kami baikan lagi, tapi masih seperti ada yang mengganjal di hati saya. Hubungan saya dengan J yang belum selesai. Saya juga baru tahu kalau ternyata saya udah nggak diblokir lagi sama J. Saya coba chat J, walaupun responsnya agak dingin dan dia tidak balas chat saya dalam waktu yang lama, tapi saya tetap berusaha. Akhirnya J dan saya memutuskan untuk bertemu. Kemudian kemarin saya dan J HS terus guys. Saya sangat suka dengan J karena dia lebih tua 4 tahun dari saya, terus pola pikirnya lebih dewasa dan sudah mapan. Kekurangannya hanya satu, tubuhnya kurang tingginya hanya sepentarot saya. Ini masalah loh ya guys. Kalau R tipe saya juga, tapi dari segi finansial belum mapan karena dia tulang punggung keluarga dan kerjaannya beda jauh dengan J. Tapi perasaan saya ke J sudah terlalu dalam, walaupun saya tahu J nggak ada perasaan apa-apa sama saya, karena buat balas chat pun butuh berhari-hari buat balas. Saya bingung, awalnya saya disakiti R, tapi ternyata sekarang saya yang paling jahat terhadap R.
Terlebih lagi sekarang R sangat baik dengan saya, dia juga mulai menyisihkan gajinya sedikit-sedikit buat nabung nikahin saya. Saya bingung dengan perasaan saya ke J dan ke R, apa yang harus saya lakukan. Mohon minta pendapatnya dari admin dan teman-teman semuanya yang ada di sini. Terima kasih. Oh ya, pas kemarin saya ketemu Cici, taunya saya single, begitu juga pas saya ketemu sama H, saya bilangnya single, tapi tetap aja Ci kayak nggak interest sama saya. Cuma pas kemarin ketemu dia memperlakukan saya dengan baik, tapi setelah itu dia menghilang lagi, nggak ada kabar. Chat saya pun nggak pernah dibales. Min, apakah curhatan saya sudah masuk tahap editing? Saya masih bisa nambah curhatan ke iya. Jadi hari ini saya ngetes R bikin akun IG pakai foto cewek cantik. Saya mau lihat apa R udah berusaha seperti yang saya pikirin. Saya kira mah udah tobat, tapi sama saja dia malah dirincar dari akun fake saya dan basa-basi ngajak kenalan. Jadi saya berasumsi ternyata semua orang semua orang berpotensi selingkuh asal ada kesempatan saja ya. Sama sih kayak saya, mau marah tapi kayaknya kesalahan saya lebih besar. Saya jadi makin bingung, kalau bertahan sama R saya akan begini terus, tapi kalau sama C sikapnya dingin. Mohon pendapatnya dari admin dan teman-teman. Maaf kalau curhatnya berantakan. Memang berantakan sih. Jadi gini ya, jadi gini guys, memang kayak berhubungan dengan laki-laki yang udah selingkuh tuh rasanya ki ambiar banget, bukan ambiar, hambar nih, kayak nggak ada rasa, bingung ya. Tapi kadang juga tidak bisa meninggalkan begitu saja dengan banyak hal kayak gitu. Dan kalau diteruskan ya kayak gitu, jadi kita pun bingung ya kan. Mending kalau aku jadi mbaknya, mending ya wis lah, tinggal ke semua 3 laki-laki itu dan cari yang benar-benar kamu suka. Kalau enggak ya sampai kapanpun kamu akan seperti itu terus dan tidak akan ada perubahan kayak gitu. Kalau mau jadi yang lebih baik, mending 3-tiganya diblokir, ditinggal, dan mencari lagi kayak gitu guys solusinya guys. Gimana, nggak ada solusi lain selain dia meninggalkan dan melupakan semuanya kayak gitu. Kalau kamu sama R, sedangkan R tipenya orangnya selingkuh ya kan. Terus si siapa tadi, si C tadi, walaupun dia mapan tapi dia belum tahu benar-benar pakai hati atau tidak ya kan. Sedangkan si H dia tulang punggung keluarga. Otomatis kalau suatu saat kamu nikah pasti dia juga mementingkan keluarga dari si keluarga dari dia kayak gitu guys. Mending cari yang benar-benar tepat dan blokir tiga cowok itu kayak gitu. Oke guys, itu curhatan aku dan aku mau nanti guys, bye bye, see you.